Dulu demo minta jabatan diperpanjang, kini nyaris 500 kades terjerat korupsi cuma dalam waktu 6 bulan. Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala desa ternyata meningkat setiap tahunnya. Usai masa jabatan mereka diperpanjang pada 2024 lalu, hal itu diungkapkan oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2023. Tercatat ada 184 perkara korupsi yang dilakukan oleh para kades. Angka itu naik tajam menjadi 275 kasus pada tahun 2024 dan yang paling mencengangkan hanya dalam waktu 6 bulan tepatnya dari Januari hingga Juni 2025, jumlahnya sudah tembus 489 kasus. Belum setahun penuh, tapi angkanya sudah hampir 2 kali lipat dari total 2 tahun sebelumnya. Situasi ini terasa semakin kontras jika mengingat kejadian yang sempat ramai pada awal tahun 2023 lalu. Saat itu ratusan kepala desa datang ke Jakarta untuk menggelar demonstrasi dengan tuntutan perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Mereka berargumen, masa 6 tahun dianggap belum cukup untuk menyelesaikan program pembangunan dan menstabilkan kondisi sosial di desa. Setelah perdebatan panjang, pemerintah dan DPR kemudian mencari jalan tengah. Hasilnya adalah revisi Undang-Undang Masa Jabatan Kepala Desa diubah menjadi 8 tahun dengan maksimal menjabat 2 periode melalui Undang-Undang Desa 2024 yang ditekan oleh Jokowi. Mereka berharap kepala desa bisa bekerja dengan konsentrasi penuh tanpa terganggu oleh persiapan pilkades ulang dalam waktu singkat. Sebuah keputusan besar era Jokowi yang dalam logika sederhana harusnya diikuti dengan meningkatnya kinerja, akuntabilitas, dan cara kerja yang lebih etis karena ruang waktu mereka diperpanjang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Angka korupsi malah melonjak dan masyarakat yang seharusnya menikmati pembangunan justru dirugikan oleh orang yang diberi kepercayaan untuk memimpin. Banyak kasus korupsi dana desa yang mencuat dan beberapa sudah viral, terutama di Jawa Barat. Misalnya di Desa Mancagar, Kabupaten Kuningan, mantan kades tersebut diduga menyalahgunakan dana desa tahun anggaran 2022 dan 2023. Kerugian negara dari kasus ini diperkirakan mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Contoh lain dari praktik penyalahgunaan dana desa terjadi di Desa Cipaku, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Pada pertengahan 2025, putra sekretaris desa tertangkap setelah terbukti memindahkan dana desa sebesar sekitar 513 juta rupiah ke rekening pribadinya untuk membeli investasi haram. Kasus serupa juga ditemukan di Kabupaten Bandung yang terkait alokasi dana desa dan bantuan provinsi. Deretannya panjang dan makin sulit disangkal bahwa korupsi di tingkat desa bukan lagi peristiwa langka, tapi sudah seperti tren kekinian.